kalian mendengar istilah bilingualism atau bilingualisme? Ya, itu merujuk pada seseorang yang memiliki kemampuan berbicara dua bahasa, atau seseorang yang lahir dan tumbuh dalam sebuah keluarga yang terbiasa menggunakan dua bahasa dalam kehidupan sehari-harinya. Misal bahasa Sunda dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan bahasa Prancis, dan lain sebagainya. Mungkin kalian pernah membayangkan, mempelajari satu bahasa saja sulitnya luar biasa. Bagaimana jika dua atau lebih bahasa dalam waktu yang sama? Nah, itu dia yang akan jadi pembahasan dalam video kali ini, bilingualism. Bagaimana seorang bayi yang lahir dan tumbuh dalam keluarga yang bilingual, lalu seperti apa input dan output yang akan mereka dapatkan. Sejak dulu, ada banyak orang tua dari keluarga bilingual yang merasa khawatir akan perkembangan putra-putri mereka. Khawatir bagaimana bayi mereka bisa mendengar dan mencerna dua bahasa yang dipakai orang tuanya. Lalu, apa yang akan terjadi jika mereka tumbuh besar nanti? Akankah mereka bisa bicara dalam dua bahasa itu dengan benar? Atau cara bicaranya jadi tidak karuan karena ada dua bahasa dalam ruang otaknya? Nah, kebingungan dan rasa penasaran inilah yang membuat para ahli bahasa memulai penelitian dalam bidang bilingualisme. Dari akhir 1970-an, dikatakan bahwa sudah ada banyak sekali bayi yang terlahir dari keluarga bilingualisme. Dan penelitian tersebut dimulai 1 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1980-an. Nah, dalam video kali ini akan saya jelaskan beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait kasus bilingualisme. Pada tahun 2000, dilakukan sebuah studi untuk meneliti anak-anak bilingual yang berbahasa Inggris dan Prancis. Usia mereka berkisar 2-4 tahun. Adapun tujuan dari studi tersebut yaitu untuk melihat apakah anak-anak tersebut bisa membuat kalimat negatif dengan struktur yang benar dalam bahasa Inggris dan Prancis. Karena tentu, kedua bahasa itu memiliki grammar atau tata bahasa yang berbeda. Dalam bahasa Inggris, negasi muncul sebelum kata kerja. Sedangkan dalam bahasa Prancis, negasi muncul setelah kata kerja. Seperti berikut ini. Nah, lalu bagaimana hasil dari penelitiannya? Dalam studi tersebut, ternyata anak-anak mampu menggunakan kalimat negasi yang benar, baik dalam bahasa Inggris dan Prancis. Bahkan anak-anak dengan usia paling muda pun, mereka tahu bagaimana cara menggunakan struktur yang benar. Mereka sudah bisa memisahkan dua bahasa tersebut secara sintaksis, sehingga tahu di mana kata tidak atau negasi tersebut harus diletakkan. Luar biasa, bukan? Penelitian selanjutnya pada tahun 2005, dilakukan sebuah studi terhadap data yang dikumpulkan dari 29 anak yang berbeda. Anak-anak tersebut berusia sekitar 1 sampai dengan 6 tahun. Data yang sudah didapatkannya dari waktu yang lama ini diambil dari banyak pasangan bilingual yang beragam bahasanya, seperti bahasa Spanyol dan Basque, bahasa Latvia dan Inggris, bahasa Prancis dan Swedia, dan masih banyak lagi. Adapun pengkajian yang dilakukan yaitu terkait penggunaan sifat sintaksis dalam bahasa-bahasa tersebut, seperti kata ganti, urutan kata, kata yang berbeda jika ditunjukkan pada gender yang berbeda, lalu negasi, dan banyak hal lainnya. Lalu bagaimanakah hasilnya? Seluruh data yang dikumpulkan dari 29 anak ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang melakukan kesalahan. Mereka mampu menggunakan sifat sintaksis dalam kedua bahasa itu dengan baik dan benar. Nah, penelitian tersebut hanya mengkaji perihal sintaksis. Lalu bagaimana dengan pengucapannya? Bisakah anak kecil mempelajari fonem yang berbeda dari dua bahasa yang berbeda? Oke, jadi perlu kita ingat bahwa bayi memiliki kemampuan yang luar biasa. Dalam usia beberapa bulan kelahiran, mereka sudah memiliki kemampuan untuk membedakan antara dua suara yang merupakan fonem dari bahasa yang berbeda. Semakin muda usia bayi, semakin peka juga kemampuan mereka dalam mengingat atau mendengar dua bahasa yang diucapkan. Maka akan semakin mudah pula baginya untuk mencerna dan membedakan. Kesimpulan tersebut diambil dari sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2003 terhadap bayi-bayi yang terlahir dari keluarga bilingual berbahasa Spanyol dan Katalan.
Dalam bahasa Katalan, terdapat perbedaan antara dua vokal berikut. Tetapi dalam bahasa Spanyol, dua vokal tersebut tidak ada bedanya. Nah, jadi para peneliti melakukan sebuah observasi pada 3 usia kelompok bayi, yaitu bayi-bayi berusia 4 bulan, 8 bulan, dan 12 bulan. Nah, bagaimanakah hasilnya? Sesuai dengan yang sudah disimpulkan, bayi berusia 4 bulan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam membedakan setiap pasangan suara. Sedangkan bayi berusia 8 bulan sedikit kurang pandai membedakan huruf vokal. Lalu bayi berusia 12 bulan, mereka pada dasarnya sudah terkunci dalam sistem suara bahasa mereka. Nah, selain itu, para peneliti tersebut juga melakukan observasi terhadap beberapa bayi yang hanya bicara dalam bahasa Spanyol atau bahasa Katalan. Hasilnya, bayi-bayi yang hanya bicara satu bahasa tersebut, yang pertama bahasa Katalan, mereka mampu membedakan antara dua vokal berikut, sedangkan bayi-bayi yang hanya bicara bahasa Spanyol menganggap bahwa kedua huruf vokal tersebut sama. Lalu bagaimana dengan kasus tadi? Bahwa bayi yang berusia 8 bulan, proses pencernanya lebih lambat daripada bayi yang berusia 4 bulan. Terkait perkembangan kemampuan mereka dengan usianya, ketika mereka berusia 1 tahun, kemampuan tersebut akan muncul dan membuktikan bahwa bayi adalah fast learner. Mereka bisa mempelajari bahasa dengan begitu cepat dan natural. Itu dia beberapa penelitian yang dilakukan terhadap bayi-bayi yang terlahir dan dibesarkan di keluarga bilingual. Kesimpulannya sudah jelas, mereka mampu mencerna dua bahasa sekaligus. Bahkan prosesnya begitu cepat. Maka, orang tua dari bayi-bayi tersebut tidak perlu lagi merasa khawatir akan kapasitas memori dari putra-putrinya. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kasus bilingualisme ini. Memang, sejak bayi, mereka telah memiliki kemampuan untuk membedakan dua bahasa yang mereka dengar. Tetapi, ketika mereka tumbuh besar dan kemampuan bicara mereka semakin bertambah, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya code mixing. Apa itu code mixing? Code mixing adalah suatu istilah dalam bidang bahasa yang berarti pencampuran kode. Atau sederhananya, ketika anak tumbuh dalam suatu keluarga yang berbahasa Inggris dan Prancis, pasti akan ada kemungkinan terucap beberapa kata dalam bahasa Inggris ketika mereka berbicara menggunakan bahasa Prancis. Begitupun sebaliknya. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti dengan siapa mereka berbicara, apa yang mereka bicarakan, seberapa formal pembicaraannya, dan lain sebagainya. Tapi, kita tidak perlu khawatir dengan ini, karena code mixing kini sudah banyak digunakan dan tidak dianggap sebagai kegagalan dalam berbahasa. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bayi-bayi tersebut mendapatkan pembelajaran dua bahasa secara tidak langsung, sehingga prosesnya tidak sulit seperti ketika orang dewasa mencoba dengan sengaja mempelajari dua bahasa. Bahkan, telah dibuktikan bahwa bayi-bayi bilingual akan lebih mudah untuk mempelajari bahasa-bahasa baru lainnya di kemudian hari. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan terkait materi ini. Untuk selengkapnya kalian bisa coba cek video berikut ini. Satu-satunya referensi yang saya pakai untuk menjelaskan materi bilingualism ini. Terima kasih dan sampai jumpa. And their production in both languages. A 2000 study looked at 15 French-English bilingual children between 2 and 4 years old. The researchers wanted to see whether the kids made mistakes about where they put negation in the sentence. For English, negation comes before the verb, like in, the Browncoats didn't win the Battle of Serenity Valley. But in spoken French, it comes after the verb. That would be like, les Browncoats n'ont pas gagné la bataille de la vallée de la Sérénité. Now, if kids have mixed grammars, we should expect to see them sometimes sticking negation after the verb in English and before it in French. But even the younger kids in this study know the right place for negation to go. They already separated out English and French syntax, so they know where no should go. But that's just one example. A systematic review from 2005 looked at longitudinal data, or data collected from one child over a long time, from 29 different kids. These children were between 1 and 6 years old, and there were a lot of different language pairings in the data. Spanish and Basque, Latvian and English, French and Swedish, and lots more. Beyond that, the different research reviewed across those 29 kids was looking at a lot of different syntactic properties.
Pronouns, word order, gender, negation, lots of different things. So the results from this? Across all the data sets, for all the children examined, there was zero evidence of anybody putting their grammars together. They keep the two languages separate in their heads. There's a fence and the grammars can't jump across. But we've just been talking about syntax so far, and that's not all there is to language. Like, what about sounds? Can little kids learn the different phonemes of their two languages? Okay, so first we need to remember that we have to be looking at kids after they're a few months old. Younger babies have the ability to differentiate between any two sounds that are phonemes in any language in the world. Babies are just awesome that way. But after that, normally, we lose the ability to tell those sounds apart, and we can only hear the phonemes of our own language. Well, a study from 2003 looked at babies who were learning both Spanish and Catalan. Catalan cares about the difference between the two vowels a and e, but Spanish doesn't. To Spanish, those are both parts of the same phoneme. So the researchers tracked down 3 age groups of babies. 4-month-old super awesome babies who can differentiate between any pair of sounds, 8-month-old babies who are somewhat less awesome at telling the difference between vowels, and 12-month-old babies who are basically locked into their language's sound system. And they got babies for each of these ages who only spoke Spanish or Catalan, and then some simultaneous bilingual kids. Okay, so the littlest babies, no matter what language they spoke, could tell apart a and e. Spanish babies, as they got older, didn't care anymore. To them, a and e were the same sound. And Catalan babies always cared. To them, this was always an important, meaningful difference. But the bilingual babies, they couldn't tell at 8 months old, but then they recovered the ability to tell the difference between a and e by the time they were 1. Which is super interesting. It's like they thought, no, maybe not. Okay, wait, yes, maybe, yes, okay, yes. And also, it means they've nailed the sounds that they need for their language by the time that they're 1. That might not be as good as 8 months, but I think we can agree that's still pretty fast. And it's not just vowels. We see similar patterns for consonants too, like for French and English bilinguals. Now, part of the reason that parents get so concerned is that they hear their children mixing their two languages together, and they're like, oh no, my baby is confused, they're never going to get their two languages right. This process is known as code mixing, and it can happen at any layer of the language, from sounds to words to sentences. A German-English bilingual kid might say "fifting" instead of "whistling." An English-French bilingual kid might say